Orang makrifat itu biasanya malah justru dia diem-diem, tidak terus terang. Kan dulu sering ya kejadian dari atas panggung tiba-tiba nunjuk, wah itu wali, wah bahaya, itu wali ya. Nggak bisa. Tanda-tandanya orang makrifat itu yo lebih ke arah hatinya bersih. Nah, bagaimana cara mengetahui hatinya bersih? Hatinya bersih bisa diketahui bagaimana dia berkolaborasi dan bermaisah dengan sekelilingnya, baik apa enggak, omongannya mudah menyakiti apa enggak, yang halus, yang latif, ya kan? Yang rauf, yang pemaaf juga, tidak emosian, sabar, itu makrifat. Tapi teman-teman, kalau saya masih muda-muda, jangan mencari kemarifatan, karena ya terserah deh. Cuma orang yang makrifat itu hanya bermanfaat pada hal-hal yang sesaat. Beda dengan yang mengejar syariat. Kalau yang mengejar syariat itu bisa bermanfaat dalam waktu lama. Misal kayak orang yang makrifat kan misal kayak lebih ke hati. Baik, bukannya saya benci enggak. Bukannya saya nggak cocok enggak. Lebih keadaan kalau orang makrifat cenderung ke menilai sesuatu tuh secara personality dan temporary dan sekejap gitu. Tapi orang-orang yang mikirkan syariat. Misalnya kayak kalau ilmuwan ya kayak Al-Biruni misal. Terus misal kayak ilmuwan-ilmuwan Al-Jazari yang kimia itu dan semacamnya, itu lebih ke arah manfaatnya luas gitu loh. Jadi teman-teman kalau bisa jangan saat ini jangan ke marifat dulu, cari yang hal yang bermanfaat. Marifat gak usah dikejar, dan cara kalau memang itu menilainya, yang pernah saya ketahui analogi kehidupannya sehari-hari itu menyakiti apa enggak. Dan makrifat jelas syarat utama makrifat adalah syariatnya beres. Misal ya sholat, ya lakoni zakat, kok tidak bisa dinamakan orang itu makrifat nek wayah sholat gak belum sholat, nek zakatnya gak zakat, sedekah beli itu enggak, itu makrifat yang mungkin gak lain itu. Hukumnya itu lebih, itu kan hal-hal politik yang maslahah dan mafsadahnya itu tidak bisa ditentukan satu pihak alias berimbang gitu loh, agak sulit juga sih. Tapi kalau melihat dari maqasid syariah ataupun apa itu bahasanya kuliatul khoms, dari 5 dasar kehidupan manusia itu, yang pertama adalah ada yang mengatakan agama dulu, ada yang kemudian akal dulu. Dan untuk MBG saat ini kalau penilaian saya itu belum mengena, belum prioritas gitu loh. Kenapa? Karena masih banyak sekali di pedalaman-pedalaman sana yang kebutuhan dasarnya. MBG ini kan ke arah fudlah, turahan ya kan. Padahal ada sesuatu yang lebih penting di sana. Misal kayak pendidikan di pelosok Kalimantan, di pelosok Papua, di Sulawesi, Sumatera, itu kan banyak sekolah-sekolah yang belum beres. Ya lebih baik entaskan itu dulu, disetarakan dulu, atau minimal persentase 80%-nya itu nggak terlalu timpang gitu, baru nanti bicara makanan bergizi. Makanan bergizi ini kan lebih ke arah foodlah ya, ataupun hajat, belum ke arah darurat. Sedangkan pendidikan yang ada di pelosok-pelosok itu sangat darurat, sangat dibutuhkan. Jadi untuk saat ini menurut pandangan saya pribadi itu kurang tepat ya kan? Kurang tepat karena sifatnya itu masih indal hajat, belum sampai dan dibalik indal hajat masih ada indal darurat. Jadi diutamakan yang darurat dulu daripada yang hajat, seperti itu. Itu kan ada perhitungannya ya, ada perhitungannya. Kayak saya sendiri juga bayarnya full saat ini dan ternyata nggak pernah kuliah karena nggarap tesis, nggak pernah berangkat di kuliah, nggarap tesis kan. Ya itu untuk anggarannya sebenarnya kayak gitu. Itu kalau dari segi apa namanya, dari segi penganggarannya itu termasuk zalim gitu. Karena tidak tepat sasaran gitu loh. Wong dia hanya memfasilitasi
kan lebih ke arah kayak ijarah ya, sewa ya, menyewa fasilitas kampusnya itu katakanlah 5 hari, tapi bayarnya kok 7 hari. Nah, yang 2 hari itu, nah ini bagian yang tidak baik ini ya kan. Ya ini si mahasiswa kalau tidak mengikhlaskan, ya ini bermasalah. Kecuali kalau mahasiswanya ini mengikhlaskan, nah hitung-hitung donatur buat kampus lah, tidak masalah. Tapi kalau sang pembuat anggaran ini tadi kok dengan sengaja ada 2 hari yang disisakan tanpa ada pengganti, tanpa ada informasi, tanpa ada kejelasan, jelas ini penyalahgunaan. Termasuknya bisa itu diusut sebenarnya, bisa banget. Banyak sebenarnya hal kayak gitu tuh, kayak BPJS, fasilitasnya tidak sesuai dengan premi yang dibayar. Jadi hitungannya efisien untuk masuk MBG, tapi untuk para pembayar full, mahasiswa merasa terzalimi dong, Mas, oleh presidennya. Iya, benar itu terzalimi karena ya tadi dia membayarnya lebih kan, dan tidak ada pemberitahuan dari kampus, akad itikat baik, nggak transparan lah ya bahasa kitanya sekarang, nggak baik itu, tidak boleh seperti itu. Harus semuanya itu harus transparan sebenarnya ya kan. Misal kalau memang ada 2 hari yang nggak masuk, harus dijelaskan, diterangkan itu, minimal ada penjelasan lah ini untuk apa. Tapi sedikit yang awal seperti ini, awal yang peduli. Nah kalau saya belajar dari di Lirboyo ya, itu uang Rp50 buat apa? Itu ada tulisannya, listrik. Jadi kelipatan-kelipatan di Lirboyo itu ada 100, Rp200, Rp150 itu hal biasa. Karena memang gitu secara banget berapa-berapanya. Tidak ada kelebihan anggaran, tidak ada anggaran yang itu tidak berguna, itu nggak ada. Semuanya gitu. Belajar banget dari itu. Yes, ya kamu boleh mengikhlaskan, atau kalau nggak protes dulu, protes ke kuliah. Nah, gak gelem protes ya ikhlaskan wae daripada ngeribet nih wong ya toh, sakno juga. Wong dosen-dosen itu ya gajinya sidik juga kan. Berarti tugas kita memang harus mengikhlaskan aja ya? Ya, ikhlaskan. Kalau enggak diikhlaskan kasihan gitu loh, masa kita menjadi penghambat. Tapi yo setidaknya nek iso protes, silahkan minta keterangan. Iya, memang itu kelemahan orang-orang Indonesia. Ambisi program itu tidak dilihat dengan kesiapan perangkat-perangkatnya. Memang bagus itu aturan ABI. Kalau pakai teorinya Surjono Sukanto itu memang secara aturannya itu bagus, tujuannya bagus. Tapi fasilitas MBG-nya, kemudian perangkat yang mengurusi MBG-nya, itu kan belum siap. Gitu kan. Jadi jangan dulu gitu loh. Nah, masalahnya orang Indonesia ini, dan kalian semua mungkin merasakan kalau di pengurusan baru itu, pengurusan yang dulu program lama itu langsung dihapus dengan ambisi punya program baru. Padahal program lama yang bagus masih bisa, tapi gara-gara itu bawaan tua lama, itu bawaan rezim sebelumnya, hapus aja deh. Padahal kita dipakai nanti istilah al-muhafadah itu ala kotobi soleh ya kan. Al-muhafadah itu ala kotobi soleh, watah itu menjadi aslah ya kan. Tapi kita enggak seperti itu salahnya. Di MPG itu ya memang tadi kurang tepat untuk saat ini karena belum siap sasarannya dan segala-galanya, belum siap. Itu ambisi politik dari halal harumnya ya tetap halal kalau dimakan. Punten Mas, berarti ada potensi sebenarnya generasi emas 2045 itu kalau direalisasikan lewat MBG seharusnya nggak jadi generasi emas Mas, kalau dari sumber uang MBG-nya itu. Dari segi spiritual berarti ya, karena uang MBG-nya ngambil dari anggaran efisiensi pendidikan yang diambil dari hak orang lain itu tadi. Maksudnya kan berarti dari jalur kita ngomongin bukan fisiknya ya, bukan fisik 4 sehat 5 sempurnanya gitu. Jadi seharusnya nggak jadi potensi untuk jadi generasi emas itu seharusnya tidak besar gitu loh Mas, maksudku. Saya paham. Ya kalau standar berpikirnya seperti itu, apa yang menjamin semua di Indonesia ini anggarannya tidak memangkas hak orang lain coba? Pajak itu ada potensi pengemplangan ya kan. Jalan tol juga ada
investasi dari luar negeri yang uangnya nggak jelas. Ya kan? Kalau kita bicara keberkahan dan itu dibawa ke ranah politik, nggak ada habisnya, Pak. Nggak ada habisnya, yakin. Sekelas Amerika misalkan, itu kan juga dari kemajuan negara itu berangkat dari berangkat dari pajak-pajak yang ada di Texas, judi-judi Texas itu kan. Inggris dan beberapa Eropa, apalagi di Belanda itu yang beberapa narkoba dihalalkan. Di Korea ada di Indonesia pun demikian. Di Indonesia itu lebih mendekati bagus sebenarnya dari keberkahan ya. Karena beberapa orang masih mau zakat, masih banyak yang mau zakat. Nah untuk kasus MBG ini, kalau dibenturkan ke politik itu nggak akan ada ujungnya. Benar-benar nggak ada ujungnya dan nggak ada berkahnya itulah istilahnya. Karena memang tadi memangkas hak orang lain. Nah maka tadi kembali ke arah ini membawanya ke arah politik, membawanya langsung kembali ke jangan kalau pakai tasawuf keberatan Pak, berat banget Indonesia dipakai tasawuf gitu. Kembalinya ke ranah syariat, lebih ke arah ke kebijakan. Ya sebenarnya begitu bagus. Saya pernah menilai itu di grup itu sudah dibahas antara trial and error. Tapi ya tadi masalahnya adalah akomodasinya itu tidak tepat, belum siap gitu loh, belum siap semuanya, nggak bertahap. Punten Kang, saya ingin bertanya ya, karena Kang Nahrawi itu kan sangat vokal gitu mengkritisi tentang pesantren-pesantren yang sekiranya melenceng gitu. Saya ingin meminta tanggapannya terkait ada beberapa pihak yang oknum gitu ya, yang mencari bisnis dengan membangun pesantren, gitu Kang. Nggak baik, aku orang nggak baik itu nggak baik. Banyak banget pesantren yang over menerima dana bantuan dari politik, banyak banget. Kelemahannya NU itu, banyak pesantren NU juga itu kalau dapat dana itu biasanya untuk gede nih yayasannya dewi, duduk di gede NU, itu masalah banget itu memang. Nah, itu di kalangan kami Mas, itu sudah jadi obrolan biasa ya. Karena teman-teman nggak usah sok kritik karena teman-teman nggak ada potensi untuk menerima uang tadi. Anggaran sekarang itu kalau ada anggaran itu dari BPN, entah dari Kemenak, entah dari mana, pasti yang dibesarkan adalah yayasannya sendiri. Itulah yang masalah di NU itu. Kuat secara kultural tapi strukturalnya buradul, nggak karuan strukturalnya itu. Karena ditemui apalagi misal politik nih dari DPR-nya itu duriah dari pondok tertentu. Nah nanti yang dibesarkan ya pondoknya si DPR itu kan seperti itu. Ya, biasa itu kayak gitu, hal seperti itu. Apalagi pelanggaran kayak bukannya biasa ya, banyak. Apalagi pelanggaran kayak yang itu dana hibah yang harusnya diberikan ke pesantren kemudian digunakan untuk fasilitas pribadi juga ada seperti itu. Ya saya tetap nggak setuju. Tapi itu kalau saya angkat penyelewengan dana kayak gitu, wah masalah nanti. Gak tega karena yo ngesakne pesantren sing lagi merintis tiba-tiba citranya pesantren terus saja dikikis dari internal maupun eksternal tanpa memberikan solusi yang mengena. Nah itu banyak Mas seperti itu Mas. Jadi nggak setuju juga saya. Tapi kalau saya angkat, iya yo ngesakno. Orang-orang lama-lama gak mondok. Tapi yo nek gak diangkat, wis duriah sing model kayak gitu dosa karepe dhewe. Ada memang seperti itu. Misalnya pesantren di apapun yang berbadan hukum lah. DPR kan biasanya ada hak apa kayak jenenge anak dana aspirasi ya. Aspirasi itu nanti ya diberikan kepada yayasan badan hukum yang ikut dekat dengan DPR. Otherwise itulah Indonesia itu loh bos. Jadi teman-teman nanti kalau sudah jadi pejabat yang memandangnya sebagai sama golong-golongkan itu yang melakukan seperti itu ada sudah mencontohkan yaitu Gus Dur. Yang saya terima kemarin hanya Gus Dur, seorang Kiai NU yang tidak membesarkan pondoknya sendiri. Jarang banget Gus Dur ke Tebuir kan jarang. Bahkan cerita Gus Dur ngutang anaknya kan juga sering Gus Dur. Izin masuk ya yang atas pertanyaan Kang Rizky tadi yang terkait uang dari pemerintah yang biasanya dibesarkan untuk yayasan sendiri. Nah itu contohnya memang seperti apa ya Kang? Kan sebenarnya kalau uang maksudnya dari pemerintah ataupun dari PBNU dan sebagainya ngasih kepada yayasan itu kan toh untuk memperbesar yayasannya sendiri juga kan dinikmati oleh santri-santrinya gitu. Nah yang dimaksud nggak baik
itu seperti apa gitu Kang? Misal gini, yang lebih mudah itu Kemenak lah, Kemenak. Kan Kemenak itu kan punya anggaran yang untuk pesantren misal sekian berapa. Nah, anggaran yang diberikan Kemenak tadi, alokasinya itu diberikan kepada circle-nya si kan Kemenak tadi, si kepala Kemenak tadi, si pejabat tadi diberikan ke circle-nya. Nah, itu kan nggak baik toh Mbak. Contoh kasus di Sragen itu saya diceritakan ada uang koin NU. Koin NU itu kan uang dari rakyat, dari masyarakat kecil. Lah, masalahnya uangnya itu hanya dikelola oleh atau diberikan oleh kepada salah satu pondok pesantren tertentu. Ketuanya NU itu misalnya. Si petinggi NU-nya di Sragen tadi kan ya memiliki hak untuk ngatur koin NU tadi kan. Nah, alokasi penggunaan koin NU tadi hanya diberikan ke pesantrennya sendirilah dalam tanda kutip ya. Pesantrennya sendiri, tidak diatur secara merata, tidak diatur secara misal kayak teori keadilan itu teori seberapa dia dapat gitu loh. Teori apa yang namanya lupa. Kalau pesantrennya sedikit, santrinya dapatnya segini, besar dapatnya segini. Tapi enggak, itu dialokasikan kepada pesantrennya sendiri seperti itu. Nah, itu kan ada yang ngomong kan, aku paham betul ya karena banyak seperti itu. Gak usah kaget teman-teman. Lah nanti tak ulangi lagi, nanti kalau podo di posisi seperti itu, yo harus merata, nggak peduli itu yayasan badan hukumnya tetanggaku, dulurku, atau orang jauh ya tetap harus sesuai dengan teori keadilan anggaran tadi seperti itu. Berarti bisa disimpulkan mungkin ada kekeliruan di yang ngasih dananya ya, bukan yang penerima dananya gitu ya Kang? Iya, ngasih dananya itu kurang proporsional ya, kurang presisi, nggak adil karena hanya diberikan ke tertentu. Apalagi kalau dana zakat, wah lebih ngeri lah. Ya pokoknya seperti itulah, nggak adil pokoknya ngasihnya itu. Mohon izin ingin menambahi sedikit dari penjelasan Mbak Sulha terkait dengan pengelolaan dana yang ada di pesantren selama ini atau di lembaga naungan Kemenak lah terutama. Banyak memang yang terjadi adalah tidak hanya yang memberi dana juga yang mengalami kesalahan, tapi juga yang pemberiannya juga beberapa yang mengalami kesalahan. Karena apa? Kadang ini hal yang banyak sekali relate yang terjadi ya. Laporan yang atau SPC lah yang kita setorkan kepada pihak lembaga yang berwenang itu tidak sesuai dengan realita apa yang telah dilaksanakan. Ini juga termasuk tidak sesuai dengan proporsionalnya gitu loh. Dan banyak sekali politik atau tokoh agama yang juga menjabat lah menjadi tokoh politik itu memang lebih banyak sebuah bantuan itu lebih dianggarkan kepada lembaganya tersendiri, kebanyakan seperti itu. Dan untuk lembaga-lembaga yang lain atau lembaga-lembaga terutama lah lembaga-lembaga kecil itu yang sangat membutuhkan itu justru malah akan dipersulit lagi dan akomodasi dana pun juga malah kadang dipersempit lagi seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Hanya menambah sedikit, mohon maaf. Iya betul. Terima kasih Mbak Ami dan Mas Nahwi, itu sangat masuk sekali. Yaitu salah satu sindrom di NU kayak gitu. Ya nggak di NU lah, Indonesia juga. Padahal dulu Mbah Yai Wahab Hasbullah itu dan Syekh Hunaim Al-Misri ketika mau berangkat nih selama 3 bulan mewakili komite Hijaz itu yang kemudian menjadi NU. Beliau itu menjadi ujung tombak dan ujung tombok itu nggak mau nggak minta uang ke siapa-siapa, pakai uang sendiri, nggak mau dikasih sana, ditawari dana nggak mau, karena tadi menghidupi NU. Mas kak, kapan? Yo, ayo mulai dari kita, mulai nanti kalau punya anak, sing anaknya disayang kayak isang oke, misal anaknya nakal dikasih sangone siti, dari kita ayo. Nah, negara-negara kafir itu justru malah rapi masalah kayak gitu, malah adil, tidak dinafsik, dimulai dari diri kita sendiri dalam hal lingkup kecil misalnya. Bagaimana mengundang orang-orang yang problematik tadi ya, yang bahasanya itu playing victim. Sebenarnya itu tergantung isinya ya. Kita mau mengundang orang yang seperti apapun modelnya itu tergantung pembawaannya. Ibarat sirkus lah. Nah, sing digawa singo, kemudian singone kuwi di hiburan ya nggak masalah.
Tapi nek singone tadi ternyata bisa mengancam kehidupan sekitar lah, itu nanti bermasalah. Artinya adalah orang tadi itu ditampilkan sebagai apa dulu, yang diceritakan itu apa. Kayak nek kono kok isinya gibah, yo jelas berdosa. Kalau di situ nanti isinya malah memotivasi orang untuk lebih tabah, untuk lebih hati-hati, itu malah bagus ya kan? Dilihat dulu unsurnya, bagi kira-kira di mana efek negatifnya lebih banyak. Tapi akhiri ya kan, barang siapa yang atau menghina dosa dari teman kita, dari seorang, maka dia tidak akan dimatikan. Saya ingin bertanyakan, terkadang kan pendakwah itu kan menetapkan bisyarah tuh Kang, kadang bisyarahnya gede tuh. Nah, pertanyaannya gimana tuh Kang hukumnya tuh Kang terkait bisyarah? Nah, ini ada kaitannya dengan ini, tentang ilmu harus dihargai itu. Oke. Nah, bisyarah yang menarif ya Mas ya, yang narif ya ini ya. Iya Kang. Oke. Ini sering kali saya bahas. Untuk bisyarah itu sebenarnya dari sisi guru atau seorang yang memiliki ilmu itu nggak baik. Tapi saya juga pernah bahas itu. Ada ulama memang tidak mau mengeluarkan ilmunya kecuali dibayar. Demikian sejak dulu sudah ada emang, sudah ada. Pernah saya tulis itu juga. Analoginya gini, yang paling mulia yang aku miliki itu adalah ilmu, ya kan? Kemudian dia meminta sesuatu yang paling mulia yang aku miliki. Sebagai gantinya dia harus memberikan sesuatu yang paling mulia yang dia miliki, yaitu apa? Ya kan, bentuk uang kan. Makanya bayarannya semangat, karena si pendakwah tadi sudah memberikan sesuatu yang paling mulia dalam dirinya, maka sebagai gantinya si orang jamaah tadi harus memberikan sesuatu yang paling mulia di bagi sisinya. Kalau hukum agama itu enggak masalah seperti itu, tidak menjadi masalah karena menjadi hak. Apalagi kalau misal kayak membawa tim ya kan, timnya banyak sekali, kayak transport, terus kemudian manajemen dan yang lain, itu memang nggak masalah. Tapi kalau di hukum sosial, nah ini baru bermasalah nanti. Bermasalahnya adalah ketika tarifnya ini di luar nalar, terlalu mahal, lah itu baru bermasalah itu. Tapi secara dasar, narif itu nggak masalah, sing penting di dalam nalar. Mengerti nek suatu kabupaten misalkan UMR rendah kayak lagi krisis kok njaluk bayarannya wakah, lah itu kan di luar nalar. Ini dari sudut pandang seorang pendakwah ya kan. Tapi dari sudut pandang kita sebagai orang yang mengundang, itu juga harus tahu diri. Kalau memang nggak kuat, sudah tahu bayarannya sekian. Kalau memang nggak kuat ya, kalau memang berat ya nggak usah ngundang. Kalau dari sudut pandang seorang jamaah, kalau memang misal nih ngundangi pendakwah nasional, katakanlah siapa ya, Profesor Nadir Husain misalnya, nah itu profesor internasional, lah wong besok kok paling ngundang. Nah itu kan juga harus lihat dulu, jangan moro-moro ngundang. Kemudian kalau tarifnya besar kemudian menyalahkan kan juga nggak baik. Jadi dari pokoknya saling memahami lah, dan dasarnya nggak masalah. Tapi yang paling jelas saling memahami. Seperti itu Mas Rizky ya. Berarti nggak masalah lagi Kang, walaupun umpamanya narif gitu. Nggak masalah, mau narif nggak masalah. Yang penting yang mau ngundang tadi juga harus mikir juga ya, kuat apa enggak gitu ya. Dan ini sering dialami di teman-teman alumni Almarusyah itu, kalau mau ada di Lirboyo kan enggak sembarang ngundang Mbah Yai. Bener dihitung dulu, kira-kira itu kita bisa menghormati apa enggak. Mbah Yai nggak narif, bener nggak narif, tapi kita sadar diri, kira-kira kuat nggak ya, kira-kira kuat, maksudnya kuat menghormati beliau nggak ya sebagai guru, bisa nggak ya, kira kuat yo cari yang lain seperti ini, kuat ya dikasih. Ini terkait bisyarah ngaji atau mengajar ya. Lebih veteran mana antara dibayar bisyarahnya untuk sebulan ke depan atau dibayar sebulan setelah semua pertemuan selesai? Ini konteksnya kayak masalah niat sama akad ya Kang, karena akad sama yang ibaratnya ngajar privat lah begitu, atau kita bisa menawarkan gitu, atau misalnya ada
rekan di dalam kehidupan kita, kayak misalnya kita juga lagi butuh uang, ibaratnya kesepakatan antar kedua belah pihak ya. Nah, pertanyaannya itu sama yang maksudnya yang sempat teman-teman saya pertanyakan juga, takutnya masalah bisyara ini ya terkait pembayaran bisyara antara sebulan ke depan atau yang dikasihnya itu setelah pertemuan, itu takutnya kayak niatnya itu jadi belok gitu, kayak jadiin ini tuh bisnis gitu, kayak udah ngalilah lagi. Jadi pertanyaannya antara niat dan akad ini kan Baiknya dikasih 1 bulan penuh atau setiap habis ngajar gitu. ya, itu ada lebih veteran yang mana begitu. Oke, ini mau dari sudut pandang siapa nih? Sebagai seorang yang mengelola atau pendidiknya? Sebagai orang yang mengajar privatnya. Sebagai yang mengajar ya kan? Iya. Oke, kalau dari yang mengajar, ya mending 1 bulan gitu kan, 1 bulan. Lebih baik di full kan 1 bulan. Karena memang gimana ya? Tapi di awal ada kontraknya nggak, Mbak? Ada kontraknya nggak? Misal dibayarnya Ada. setiap apa ya belum? Ada, Kang. Ini kan sempat terjadi sama teman-teman saya sekarang ya, lebih banyak yang ngajar privat, dan mungkin ada salah satu teman saya yang dia membutuhkan uang tersebut gitu. Kadang kesepakatan awalnya itu dibayar setelah pertemuan selesai, tapi si mbaknya ini tuh kayak membutuhkan uang gitu kan. Jadi meminta kepada si ibaratnya majikannya lah, yang punya hajatnya gitu, si anak orang ini. Jadi lebih veteran mana ya katanya, kalau yang mendingan kita mengubah kontraknya begitu. Apa boleh begitu, Kang? Karena kan ini terkait niat juga ya, Kang. Takutnya dia mengharapkan uang tersebut kayak jadiin bisnis, kayak pengen cepet-cepet dapetin uang begitu. Nggak ada bisnis seperti itu, nggak ada bisnis ya. Ini bagian dari memanusiakan manusia dan mengilmukan ilmu ini. Nggak ada masalah, Mbak. Yang jelas adalah yang penting sesuai dengan akadnya, setuju dari teman-teman pengajar bagaimana mintanya, kemudian yang pemilik katakanlah yayasan itu setuju, ya nggak masalah. Tetapi pokoknya nggak ada masalah yaitu ya, karena itu benar-benar hak. Nggak ada masalah, benar-benar nggak ada masalah. Minta itu nggak usah bicara lilah iku neng gone hati, letaknya itu. Kita bicara tentang hak dan kewajiban saja ya kan. Kalau mau dibicarakan seperti itu nggak masalah, itu nggak ada masalah. Tapi ya kan, dilihat dulu, karena tidak semua orang itu berpemikiran seperti kita. Takutnya nanti si pemilik yayasan itu tadi, loh kok seperti ini, nah nanti kalau nggak terima kan juga bisa dipecat semua itu kalian kan, ya kan? Hanya selama bisa dibicarakan baik-baik ya kan, dan si pemilik tadi nggak tersinggung ya monggo. Tapi kalau ditakutkan ini tersinggung nih, tiba-tiba mengajak perubahan kontrak, wah bahaya ini. Juga kasihan adik-adik yang ngaji tuh, kehilangan kakak-kakak tercinta misalnya kan. Seperti itu, dilihat dulu. Tapi kalau saya jadi pihak yang memiliki, itu kalau pakai hukum bisnis, itu kalau nggak salah ada hadisnya kan si Nabi itu. Pokoknya jangan sampai seorang pekerja itu keringatnya itu kering kemudian belum dikasih bayaran, jangan sampai kan. Diberi bayaran pokoknya sebelum keringatnya kering, kan ada itu hadis seperti itu, bunyinya seperti itu, lupa. Itu kalau dari sudut pemilik ya saat dikasih, kan juga nggak tahu kan kapan butuhnya, nggak tahu, apalagi privat sifatnya yang mudah dikelola, kecuali kalau yayasan besar tuh yang ini banyak uangnya. Nah kalau itu intinya adalah kalau bisa dibicarakan silakan, yang penting saling memahami antara dua pihak tadi, saling paham dan saling menerima, nggak masalah, nggak usah bicara lilah-lilah Mbak. Realistis mawon ya kan, tapi dilihat dulu si pemilik tadi kira-kira tersinggung apa enggak tuh. Oke, satu pertanyaan lagi boleh ya, Kang? Monggo. Yang tadi terkait bisyara tadi ya, karena kan kita berarti
kesimpulannya bolehlah menargetkan bisyarah gitu, karena kan khususnya di kota semakin mahal itu semakin dicari begitu Kang. Boleh ya Kang ya berarti? Boleh, boleh. Boleh banget. 1 jam berapa itu boleh banget, nggak masalah itu. Memang harus begitu. Apalagi di kota ya, karena pendidikan gratis itu bermula karena di Indonesia memang ekonominya kan susah banget di zaman dulu, apalagi zaman penjajahan itu. Nah kalau kita kembali ke peradaban Islam, wah pendidikan ini benar-benar mahal banget. Di Indonesia gratis ya karena keadaan ekonomi seperti itu, Mbak. Dari tadi kan dibilangnya itu yang emang santri yang udah punya ilmu ya. Kalau misalkan di suatu desa itu agamanya masih kurang ya guys. Santri aja baru nyampe, misal baru setahun 2 tahun gitu lah. Terus habis itu boyong pulang. Di situ kan sama orang desanya udah disuruh untuk ngisi ceramah gitu. Maksudnya gini, kalau memang di situ awam ya kan, dan memang itu diperintah beneran, saya kira teman-teman bisa membedakan antara abang-abang lambi nih Soro Jawa nih, abang-abang lambi dan nek Soro basa kita peta basuk. Ya nggak usah, misal Mbak besok ini yang ngisi apa ceramah gitu kan. Nah, nek ngomongin yang pinggir dalan dan terkesan guyon, wah itu gak tenanan berarti nek ngongkon, apalagi kalau di situ masih ada ulama yang lebih alim meneh, kiai senior mending gak usah, berarti gak temenan. Tapi nek sampai dijapri dengan misal tata bahasa yang bagus ya, kemudian apalagi sampai diparani ku disampri rumahnya, berarti ku beneran. Tapi dijawab dulu, lah yang senior kenapa nggak bisa ya Bu atau Pak? Kalau jawabannya nggak ada semua ya nggak masalah, digas. Enggak, kalau atau jawabannya enggak, memang ini pengen nuansa baru ya, monggo silakan seperti itu. Jadi dilihat dari kesungguhan yang mengajak, yang menyuruh tadi. Berarti nggak ada masalah ya Gus, walaupun dia baru ngantrinya sebentar. Nggak masalah, yang ini sebenarnya nggak masalah. Yang penting yang disampaikan nih bener ya. Itu juga nanti yang ini yang paling penting juga, nanti sebelum disampaikan materinya itu diobrolkan dulu sama sesepuh desa situ atau orang alim yang lain. Nanti seumpama tak isi seperti ini relevan nggak ya, sesuai nggak ya, takutnya nanti malah nggak sesuai, mecah belah di desa situ. Misal Muhibin, kamu neranginya wah yang pakai materi yang anti Muhibin, atau sebaliknya di situ anti Muhibin terus kamu pakai materi yang Muhibin, wah itu nanti malah bahaya. Jadi tanya dulu nanti seperti itu. Baik Kang, izin bertanya Kang ya. Saya itu kan di Pondok Salaf ya, yang dimana rokok itu dilegalkan ya Kang. Biasanya kan di pondok-pondok salaf itu kan kayak misalkan kayak rokok itu kan dilegalkan ya. Kami itu biasanya kan para santri kan ngerokok gitu ya, sambil ngelogot gitu ya Kang. Nah, saya mau minta pendapatnya tuh Kang, gimana tuh Kang ngerokok sambil ngelogot? Mungkin itu saja Kang. Boleh banget tuh, saya sarankan sekali, karena stress release-nya seorang laki-laki di pondok itu merokok. Meskipun saya sendiri nggak merokok ya, kalau itu bisa menunjang untuk otak mikir cerdas dan bisa rileks, ya silahkan ya. Soalnya pun saya di pondok dengan posisi psikologi yang banyak tekanan, kemudian rokok wae dilarang, wah itu juga ngeri gitu. Dengan catatan itu dibolehkan oleh pondok, tapi kalau pondok memang peraturannya tidak boleh, ya jangan. Tapi kalau pondok memperbolehkan dan usianya sesuai, ya silakan. Saya sarankan sekali, meskipun saya sendiri nggak merokok, itu gimana. Tapi kalau ini kalau dibenturkan pakai orang-orang sing apa ya, wahabi gitu ya, kena haram, kena. Nah itu kalau aku nggak, saya melihat realitas santri itu pusingnya minta ampun, mosok rokok itu dilarang. Oke, silakan. Gimana, Mas Devi? Iya Kang. Soalnya kan saya pernah dengar tuh ada ulama yang melarang gitu ngaji sambil ngerokok dengan dalih sul adab komusonif gitu Kang. Lah musonifnya seneng rokok piye Dul? Misal musonifnya jelala wong NU nyel, piye? Musonifnya banyak yang suka rokok kok. Atau sisa, kalau di Arab ya sisa ya. Tapi kalau bagi saya itu enggak masalah itu. Stop.
kesan suul adabnya itu gimana. Malah yang lebih suul adab lagi, kita nggak rokokan tapi kitabnya juga nggak dibaca, itu malah lebih suul adab lagi. Saiki santri hanya mau baca kitab kalau dengan keadaan rokok, itu lebih baik daripada nggak rokokan dan juga nggak baca kitab gitu. Gitu. Gak apa-apa mas, boleh-boleh aja itu. Yang penting pondok membolehkan. Tadi itu ada pembahasan yang lumayan menarik sih dari pertanyaan teman-teman tentang Dajjal. Jadi memang Dajjal itu macam-macam ya tafsirannya. Ada yang mengatakan itu adalah sebuah subjek atau manusia tertentu. Ada yang mengatakan itu adalah sebuah kayak propaganda atau kayak sifat, bukan manusia. Apakah HP ini termasuk bagian dari Dajjal? Karena Dajjal itu kan salah satunya adalah membolak-balikan keadaan, membuat huru hara ya. Jadi memang ada dua pendapat mengatakan Dajjal itu berupa ya manusia utuh, makhluk. Ada yang mengatakan Dajjal itu berupa sifat. Apakah HP itu tadi berkaitan dengan Dajjal? Enggak, bagi saya tidak, karena HP itu media ya. Apa HP itu media, tergantung kita bagaimananya. HP itu bukan aktif tapi reaktif. HP akan aktif tergantung siapa yang mengaktifkan. Seperti AI ya kan, AI itu tidak akan mungkin membangunkan kita ketika pagi hari. AI tidak akan mungkin paham hati kita sedang sedih atau gembira, tapi kita harus ngasih tahu dulu ya. Nenek konsomu kok gak pekaan, nunggu di TKI disik baru nyedak, berarti AI konsomu. Seperti itu. Jadi nggak bisa HP, karena HP media ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Semoga yang sakit segera sehat, yang melarat segera menjadi konglomerat, dan yang jomblo segera menemukan jodohnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalamu